Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Ibu Nurga selaku dosen Ekonomi Mikro kelas 3 FE3. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil penelitian kami mengenai analisis permintaan impor bawang putih di Indonesia. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Irham Maulida dan rekan saya Bintang Izatul Fatah dan Fadil Imam Haikal Tanjir. Adapun hal-hal yang nantinya akan kami bahas yaitu ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Di latar belakangnya dari produksi bawang putih di Indonesia yang kecil tidak sejalan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Berdasarkan studi dari Bappenas, sejak 1990 hingga 2016, konsumsi bawang putih di Indonesia terus meningkat sebanyak 11,24% per tahun. Selain itu, berdasarkan data FAO pada tahun 2013 hingga 2017, ada 5 negara ASEAN yang menjadi negara importir bawang putih terbesar di dunia. Adapun Indonesia menjadi negara dengan nilai importir terbesar di kelima negara tersebut. Tidak hanya itu, ternyata Indonesia bahkan menjadi negara dengan importir bawang putih terbesar di dunia. Bawang putih sebagai produk hortikultura yang dianggap memiliki persentase impor paling besar di Indonesia tentu saja membutuhkan perhatian dan kebijakan yang lebih sebagai bentuk penanggulangan untuk meminimalisir impor bawang putih di Indonesia. Pada 15 Juli 2004, Indonesia melaksanakan ratifikasi Framework Agreement ACFTA atau Asian China Free Trade Area melalui keputusan Presiden nomor 48 tahun 2004, di mana kesepakatan ini mengakibatkan penghapusan tarif impor bawang putih pada tahun 2005, dan pada tahun yang bersamaan juga impor bawang putih di Indonesia langsung meningkat sebesar 16,23%. Melihat besarnya permintaan bawang putih di negeri agraris ini, diduga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan bawang putih di Indonesia. Tentu saja analisis faktor ini perlu dilakukan guna untuk melihat instrumen apa saja yang tepat untuk perbaikan kebijakan pemerintah terkait kinerja ekonomi bawang putih di Indonesia. Dari latar belakang tersebut, akhirnya kami sebagai tim peneliti memutuskan untuk merumuskan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan bawang putih di Indonesia. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, PDB per kapita, konsumsi, produksi, harga bawang putih berpengaruh terhadap permintaan impor bawang putih secara simultan. Yang kedua, PDB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor bawang putih Indonesia. Yang ketiga, konsumsi per kapita bawang putih berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor bawang putih Indonesia. Yang keempat, produksi bawang putih berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impor bawang putih Indonesia. Yang kelima, harga impor bawang putih berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impor bawang putih Indonesia. Kerangka pikir yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu PDB per kapita, produksi bawang putih, konsumsi per kapita bawang putih, dan harga impor bawang putih berpengaruh secara langsung terhadap volume impor bawang putih. Metodologi. Jenis data yang kami gunakan pada penelitian ini adalah data time series tahun 2010 sampai 2019 yang merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Departemen Pertanian, serta publikasi atau laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Definisi operasional yang kami gunakan adalah sebagai berikut, yaitu Y merupakan volume impor bawang putih dalam satuan ton, X1 merupakan PDB per kapita dalam satuan Rp1.000, X2 merupakan konsumsi per kapita bawang putih dalam satuan kilogram, X3 merupakan produksi bawang putih dalam satuan ton, X4 merupakan harga impor bawang putih dalam satuan USD per ton. Metode analisis yang pertama ada analisis deskriptif, yang berupa tabel dan grafik untuk melihat gambaran umum volume impor bawang putih di Indonesia. Analisis inferensi yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda karena variabel independen berjumlah lebih dari satu dan berguna untuk menguji apakah variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan tabel tersebut, permintaan impor bawang putih yang dilihat dari perkembangan volume impor bawang putih di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2019 mengalami fluktuatif yang cenderung meningkat. Volume impor tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 582.995 ton.
Selanjutnya, berikut adalah perkembangan produksi dan konsumsi per kapita bawang putih di Indonesia tahun 2010 hingga 2019. Produksi bawang putih di Indonesia selama periode 2010 hingga 2019 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan produksi yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2019 dengan terjadi kenaikan sebesar 125,98% dari 39.302 ton menjadi 88.816 ton. Sedangkan pada konsumsi per kapita bawang putih mengalami fluktuasi pada periode 2010 hingga 2019 dengan rata-rata sebesar 1,5 kg per tahun, di mana pada tahun 2019 konsumsi per kapita sebesar 1,8 kg menjadi konsumsi terbesar selama satu dekade terakhir. Berikut adalah kondisi PDB per kapita di Indonesia dalam ribuan rupiah dari tahun 2010 hingga 2019. Pendapatan nasional yang diukur melalui PDB per kapita perkembangannya cenderung stabil setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 4.105.660. Berdasarkan tabel tersebut, bisa kita lihat hasil perhitungan UJF menunjukkan nilai dari UJF dalam penelitian sebesar 35,111 dan lebih besar dari F-tabel sebesar 5,05, dengan artian bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap volume impor bawang putih di Indonesia tahun 2010 hingga 2019. Oleh karena itu, model regresi ini layak untuk digunakan. Selanjutnya, yaitu uji parsial masing-masing variabel independen. Semua variabel independen menunjukkan signifikansi, yang artinya semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Berdasarkan output tersebut didapatkan model regresi linear berganda sebagai berikut. Selanjutnya, interpretasi dari masing-masing koefisien variabel independen. Untuk PDB per kapita, ketika PDB per kapita naik sebesar Rp1.000, akan meningkatkan volume impor bawang putih sebesar 14,186 ton, dengan variabel independen lain bersifat konstan. Selanjutnya, harga impor bawang putih. Ketika harga impor naik sebesar $1 per ton, volume impor bawang putih akan menurun sebanyak 332 ton dengan variabel lain konstan. Selanjutnya, konsumsi bawang putih di Indonesia. Kenaikan konsumsi bawang putih sebesar 1 kg akan menurunkan impor bawang putih sebesar 219.372 ton. Sedangkan untuk produksi bawang putih di Indonesia, kenaikan produksi bawang putih domestik sebesar 1 ton akan menurunkan volume impor bawang putih sebanyak 217,332 ton. Berikut adalah hasil uji konsumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Berdasarkan output tersebut, didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi lebih besar daripada nilai tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05, yang berarti H0 diterima. Jadi data tersebut berdistribusi normal. Untuk multikolinearitas, hasil dari masing-masing VIV untuk tiap variabel independen lebih kecil daripada 10, sedangkan untuk toleransinya lebih besar daripada 10%. Hal ini menunjukkan hasil bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi tersebut. Untuk uji autokorelasi menggunakan rantes, didapatkan hasil signifikansi sebesar 0,737 lebih besar daripada 0,05 dengan kesimpulan bahwa model tersebut terbebas dari autokorelasi. Untuk uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa p-value lebih besar daripada tingkat signifikansi, dengan artian bahwa dapat disimpulkan bahwa model tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah secara simultan, semua variabel berpengaruh signifikan terhadap impor bawang putih di Indonesia tahun 2010 sampai 2019. Secara parsial, PDB per kapita berpengaruh positif dan signifikan, konsumsi per kapita berpengaruh negatif dan signifikan, produksi domestik dan harga impor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume impor bawang putih di Indonesia. Saran,
Berdasarkan hasil analisis dan simpulan, terdapat beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi pengusaha dan petani bawang putih disarankan untuk meningkatkan produksi bawang putih dengan memaksimalkan potensi alam Indonesia sehingga persediaan dapat mengimbangi jumlah konsumsi dalam negeri dan akhirnya mengurangi jumlah impor serta devisa bisa digunakan untuk kebutuhan barang lain yang benar-benar tidak dapat dihasilkan di Indonesia. Bagi pemerintah disarankan untuk melakukan intervensi kebijakan harga agar harga bawang putih domestik tidak kalah bersaing dengan impor bawang putih. Bagi peneliti disarankan untuk memperluas variabel penelitian yang terkait dengan volume impor bawang putih di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.